Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di tahun ajaran baru ini. Perkenalkan, nama Ibu Rani Nurwahyuni. Ibu mengajar mata pelajaran biologi untuk kelas 10. Adapun materi pembelajaran biologi yang akan disampaikan di tahun ajaran baru ini adalah sebagai berikut. 1. Keanekaragaman hayati. 2. Struktur anatomi tubuh manusia. 3. Virus. 4. Bakteri. 5. Fungi. 6. Enzim dan metabolisme. 7. Klasifikasi sel, jaringan, dan organ. 8. Bioteknologi. Dan yang 9. Reproduksi manusia dan kualitas hidup manusia. Untuk penilaian yang Ibu terapkan terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Berhubung kita saat ini masih dihadapkan dengan kondisi pandemi, maka pembelajaran masih berlangsung secara jarak jauh dan proses pembelajaran dilaksanakan melalui jaringan internet, melalui Google Classroom. Materi ataupun tugas dari masing-masing KD sudah Ibu siapkan di Google Classroom. Jadi kalian tinggal mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Demikian perkenalan kita di hari pertama di tahun ajaran baru ini. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai kelas daring biologi untuk hari ini. Apakah kalian siap? Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Disimak ya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu apa yang disebut keanekaragaman? Dan ada berapa jumlah makhluk hidup yang ada di bumi? Ya betul, jumlahnya ada miliaran. Dan semuanya tidak ada yang sama. Bahkan kembar sekalipun pasti bakal ditemukan adanya perbedaan. Hal itu yang dinamakan dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sering juga disebut dengan biodiversitas. Lalu, bagaimana bisa terjadi keanekaragaman hayati? Apa penyebabnya? Mari kita bahas. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi, satu individu merupakan gabungan dari gen kedua induknya yang berkombinasi, yang menghasilkan sifat baru. Yang kedua, faktor lingkungan. Berbeda dengan faktor genetik yang berasal dari dalam, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal seperti suhu, cahaya matahari, pH, kelembapan, dan lain-lain. Keanekaragaman bisa juga terjadi karena adanya interaksi gen dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati bisa terjadi dalam berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem.
Oke, kita akan pelajari tingkat keanekaragaman hayati satu persatu ya. Kita mulai dulu dari keanekaragaman tingkat gen. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan bunga mawar. Apa warna bunga mawar yang pernah kalian lihat? Apakah warna pink, warna kuning, warna pastel, putih, biru keunguan, atau yang paling sering kita lihat yaitu warna merah. Variasi warna pada bunga mawar merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen. Atau kalian punya kucing di rumah? Kalian amati, warna bulu pada kucing sangat bervariasi. Itu juga merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Contoh lain, pernahkah kalian mengamati setiap orang memiliki wajah yang berbeda satu sama lain? Hal tersebut juga merupakan contoh keanekaragaman tingkat gen. Lalu, apa sih itu keanekaragaman tingkat gen? Mari simak penjelasannya. Keanekaragaman tingkat gen timbul karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen itu sendiri merupakan suatu faktor yang mengatur ciri-ciri makhluk hidup dan terdapat dalam sel makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup pada tingkatan ini menyebabkan variasi antar individu dalam spesies yang sama. Jadi, keanekaragaman tingkat gen terjadi pada individu dengan spesies yang sama atau jenis yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat gen sering juga disebut dengan varietas. Oke anak-anak, apakah sampai sini kalian sudah paham mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen? Kalau sudah, kita lanjutkan. Anak-anak, tentu kalian tahu buah jeruk kan? Ternyata jeruk memiliki beragam jenis. Ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk mandarin, jeruk bali, dan berbagai jenis jeruk lainnya. Berbagai jenis jeruk ini merupakan contoh keanekaragaman tingkat spesies. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies lebih mudah diamati perbedaan secara morfologi maupun fisiologi. Keanekaragaman tingkat spesies ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama. Sebagai contoh, kita bisa lihat ada pohon kelapa, ada pohon pinang, ada pohon aren. Ketiganya termasuk ke dalam famili yang sama, yaitu famili palem-paleman. Tapi mereka merupakan jenis yang berbeda. Kita lihat contoh lain. Ada kucing, ada harimau, ada macan tutul, ada cheetah, ada singa. Mereka semuanya termasuk ke dalam famili yang sama, yaitu famili Felidae atau famili kucing. Tetapi mereka merupakan jenis yang berbeda. Habitatnya pun berbeda, perilakunya pun berbeda. Contoh lain bisa terlihat pada famili kacang-kacangan. Ada berbagai jenis kacang yang berbeda. Ada kacang merah, kacang tanah, kacang polong, kacang kapri, dan kacang panjang. Semuanya termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Coba kalian perhatikan. Dalam suatu tempat terdapat beberapa makhluk hidup seperti rusa, katak,
kupu-kupu, burung, ada rumput, dan juga pohon. Itu semua merupakan komponen biotik. Ada juga komponen abiotik seperti air, cahaya, udara, tanah, dan lain-lain. Hubungan interaksi berbagai macam makhluk hidup dengan berbagai macam kombinasi lingkungan fisik dan kimia lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Perbedaan iklim inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan namanya penyinaran. Keadaan yang berbeda ini akan berpengaruh terhadap jenis tumbuhan dan juga jenis hewan yang menempati suatu daerah tertentu. Pada daerah dengan kondisi yang berbeda, maka akan dihuni oleh makhluk hidup yang berbeda juga. Sebagai contoh keanekaragaman tingkat ekosistem, coba kalian perhatikan antara gurun pasir dan juga kutub. Keduanya memiliki letak geografis yang berbeda, sehingga berpengaruh terhadap iklim di wilayah tersebut. Karena iklim yang sangat berbeda, ini akan berpengaruh terhadap suhu, kelembapan, atau cahaya matahari, sehingga berpengaruh terhadap hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah tersebut. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini, yaitu tentang keanekaragaman hayati? Jika ada pertanyaan atau kurang paham, bisa kita diskusikan melalui Google Classroom dan kalian kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.